Selamat sore teman-teman, dimanapun berada, semoga pada sehat. Jadi di sini terkait banyaknya teman-teman yang bertanya terkait perbedaan daripada MT4 dan MT5, MetaTrader 5 dan MetaTrader 4 dan 5. Jadi di sini saya bermaksud untuk langsung mereviewnya gitu. Jadi biar teman-teman juga dapat gambaran gitu dia. Apa bedanya dan yang mana yang akan teman-teman pilih gitu. Oke, langsung aja kita setting. Kita nanti akan bermain di time frame 5 menit. Kita samakan juga yang namanya pair mata uangnya ya. Oke, ini di MetaTrader 4 kita akan setting terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan pilih spread yang kecil ya. Jadi di sini kita perhatikan ada Euro USD yang paling kecil di sini. Jadi kita langsung buka aja, buka chartnya. Oke, kita setting dia di time frame 5 menit. Oke, ini sudah time frame 5 menit ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke MetaTrader 5. Kita akan langsung setting dengan settingan yang sama. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk di MetaTrader 5-nya. Di sini kita akan samakan settingan dengan di MetaTrader 4 yang telah kita setting tadi. Di sini kita pilih pair mata uang yang sama dan time frame yang sama. Oke, time frame M5 tadi ya. Oke, sekarang kita langsung pilih pair mata uangnya. Euro USD. Oke, pilih time frame M5. Oke, di sini sudah kita samakan. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan ataupun grafik yang ada di MetaTrader 5 ini dan MetaTrader 4 apakah sama pergerakan grafiknya atau tidak dengan pair mata uang yang sama dan time frame yang sama, teman-teman. Oke, kita langsung aja cek. Di sini ada area yang namanya area koreksinya, kita sebut area koreksi. Di sini juga ada, di sini kembali turun ya. Kembali turun. Sekarang kita perhatikan di MetaTrader 4-nya. Teman-teman harus ingat juga yang kita tandain tadi. Nah, ini ada dua candle berwarna hijau. Oke, jadi kita akan samakan gitu ya. Akan kita perhatikan apakah ada beda atau tidak gitu. Oke, dengan pair yang sama ya. Kita langsung masuk ke MetaTrader 4-nya. Oke, sekarang kita di MetaTrader 4 kita perhatikan di sini sama ya. Di sini sama persis. Oke, di sini juga sama. Oke, di sini juga dia sedang mengalami penurunan sama ya. Oke, jadi terkait dengan grafik di MetaTrader 4 dan 5 dengan pair mata uang yang sama, time frame yang sama, tidak ada bedanya terkait pergerakan candlestick atau grafiknya ya. Jadi sekarang kita langsung bisa tradingkan. Kita akan analisa dia di MT4 ini. Nanti kita hasil daripada analisa ini, misalnya buy atau sell, kita tinggal entry lagi di MT5. Jadi tidak perlu kita analisa lagi di sini karena sama aja gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya di sini hanya perbedaan daripada tampilan. Nah, perbedaan tampilan antara MT4 dan MT5 ya. Nah, namun jika teman-teman memiliki ilmu terkait perbedaannya, boleh di-sharing di kolom komentar. Jadi biar teman-teman juga yang lain pada dapat gambaran gitu. Kita langsung aja analisa. Di sini kalau kita perhatikan candlestick yang sedang berjalan, sedang mengalami kenaikan, candle berwarna hijau. Sekarang kita lihat candle ini adalah kejenuhan daripada si seller. Kita perhatikan juga area SNR-nya. Oke, karena tren sedang turun, jadi alangkah baiknya kita berhati-hati untuk entry buy gitu, teman-teman. Bisa saja dia nanti memang akan mengalami kenaikan, namun hanya sementara ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bisa perhatikan sendiri area-area ini ya.
Nah, di sini dia naik namun langsung downtrend lagi. Di sini dia mengalami yang namanya koreksi, downtrend lagi. Sini koreksi lagi, downtrend lagi. Kemungkinan di sini akan koreksi terlebih dahulu baru downtrend lagi. Seperti itu. Karena memang tren sedang kuat turun ya. Sedang kuat turun seperti itu. Sekarang kita tunggu candlestick yang sedang berjalan ini membawa informasi kemana. Apakah dia kekuatan naik atau malah kekuatan untuk turun gitu. Kita tinggal tunggu aja. Karena inilah yang menjadi acuan kita untuk entry ya. Ini. Oke, karena dia sedang berada di ujung tren turun ya. Sekarang kita tunggu. Kita cukup analisa di satu time frame aja. Jadi di sini nanti teman-teman akan dapat gambaran apakah teman-teman lebih nyaman di MT4 ini baik dari segi tampilan mungkin ya, ataukah di MT5-nya gitu. Jadi inilah tujuan daripada video ini saya buat gitu teman-teman, agar teman-teman dapat gambaran lah. Oke, kita tunggu. Nah, di sini udah terbentuk. Nah, di sini dia ada support, terbentuk support di sini. Support ini adalah pelemahan untuk naik. Jadi ketika dia naik, kita bisa entry sell teman-teman. Seperti itu. Karena kita bisa melihat daripada area-area ini dia turun, ada koreksi turun lagi, ada koreksi turun, dia koreksi lagi di sini bakal turun lagi gitu ya. Jadi kita bisa langsung entry aja sell 0,01 aja, kecil-kecil aja untuk kita entry kan, volumenya kita buat 0,01 aja, kita sell aja langsung. Nanti kita akan setting stop lossnya, kita langsung masuk ke MetaTrader 5 untuk langsung entry juga. Oke, sekarang kita berada di MetaTrader 5, kita langsung entry 0,01, kita langsung sell. Oke, jadi udah sama-sama kita open posisi teman-teman. Sekarang kita mengatur yang namanya stop loss. Jadi stop loss saat kita entry buy berarti stop loss kita ada di atas daripada open posisi kita. Saya mau setting stop loss saya ada di atas ini ya, ada di ujung sumbu daripada candle berwarna merah yang saya tandain. Oke, langsung aja kita masukkan di situ. Ada di satu poin 113.15 ya, 113.15. ya, 15 kita langsung ubah aja. Oke, itu area stop loss kita di MetaTrader 5. Sekarang kita samakan aja entry stop loss kita di MetaTrader 4. Oke, kita masuk ke MetaTrader 4. Teman-teman harus ingat ini. Oke, 113.15. Ini MetaTrader 4, kita langsung ubah aja. Ubah order 113.15. Kita tinggal ubah. Jadi poin ataupun area stop loss kita di MetaTrader 4 sama MetaTrader 5 kita telah samakan. Kita tinggal tunggu hasilnya. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih aja untuk trading teman-teman apakah di MetaTrader 5 atau MetaTrader 4 atau makai dua-duanya ya, atau makai keduanya. Kalau saya makai keduanya karena memang analisa sama aja gitu, jadi nggak ada bedanya. Terserah teman-teman mana nyamannya, baik dari tampilan atau alasan apapun yang teman-teman jadikan alasan untuk memilih sesuatunya gitu. Oke, tinggal kita tunggu aja karena ini udah pasti akan terjadi penurunan kembali teman-teman. Di sini memang dia akan melakukan kenaikan terlebih dahulu karena ada area support di sini. Namun kalau kita analisa secara candlestick tidak ada yang membawa kekuatan untuk naik teman-teman. Itulah alasan kita untuk entry sell. Oke. Kalau mungkin teman-teman memilih ataupun membandingkan dari segi tampilan ya mungkin teman-teman akan
lebih pilih MetaTrader 5 ini ya. MetaTrader 4, karena dia bisa disetting sesuai dengan keinginan kita gitu. Saya perhatikan dia di MetaTrader 5 tidak begitu tidak begitu bisa disetting gitu. Jadi dia monoton dengan apa yang telah diberikan oleh desainernya gitu ya. Oke, masih ada perlawanan ya, karena memang di sini baru terbentuk area support. Itulah makanya dia masih akan ada tetap perlawanannya. Namun di sini bisa kita pastikan area SL kita ini tidak akan tersentuh ya. Karena memang tren sedang turun ya. Nah, jadi seperti itu pola daripada grafiknya. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk membandingkan dan dapat gambaran terkait perbedaan daripada kedua platform ini ya. Terkait dengan analisa, teman-teman sudah perhatikan kita hanya analisa di sini tadi ya, di MT4 ini. Jadi kita tadi analisa di sini, hasil daripada analisa di sini kita langsung masukkan atau entry kan di MT4-nya gitu. Artinya di sini akan saya sampaikan terkait analisanya itu tidak ada bedanya ya, sama gitu ya. Itu sama aja gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu bagaimana analisa di MetaTrader 5, analisa di MetaTrader 4. Tidak ada perbedaan gitu dia. Kita mengikuti area tren juga sebenarnya. Tren sedang turun ya udah kita analisa dan memang candle di sini tidak ada yang membawa kekuatan untuk naiknya. Jadi dia sejalan dengan arah daripada tren ini yang sedang turun gitu teman-teman. Jadi jangan pernah melawan tren kalau kita bertrading gitu. Tren itu adalah teman kita. Candlestick merah ini sudah mulai turun. Dia akan mengejar area supportnya ya. Dia akan mengejar area supportnya. Dan tujuan kita pun di sini di video ini bukan untuk cari profitnya ataupun target per sesinya, bukan teman-teman. Jadi tujuan saya di sini memang untuk membandingkan ataupun memberikan gambaran kepada teman-teman terkait perbedaan daripada MT4 dan MT5 gitu. Biar teman-teman juga dapat gambaran terkait banyaknya yang bertanya gitu ya. Di mana lebih nyamannya, di mana lebih bagusnya Bang gitu. Jadi nanti kalian bisa tinggal pilih aja gitu setelah melihat ataupun nonton video ini. Di dalam waktu dekat ini dia masih ada perlawanan dan memang harga nantinya di dalam beberapa waktu ini akan tetap di dalam koridor ini. Kenapa seperti itu? Karena sama halnya ketika misalnya suatu tren itu turun, dia akan tetap membuat yang namanya area-area keseimbangan harganya teman-teman. Nanti dia akan memutuskan kembali apakah dia turun atau naik, seperti itu. Nah jadi itu butuh waktu gitu. Seperti ini 1, 2, 3, 4 candle di time frame 5 menit. Berarti sekitar 20 menit dia mengalami yang namanya keseimbangan harga ya, koreksi. Sama halnya di sini juga dia mengalami koreksi baru memutuskan untuk turun. Nah, di sini koreksi lagi karena penurunan yang dihasilkan tidak begitu kuat. Kalau kita perhatikan candlestick ini terbentuk dia di area resisten. Namun karena body kecil ya, penurunan yang dihasilkan hanya sekecil ini teman-teman. Kira-kira seperti itu analisanya. Sama halnya menganalisa di MetaTrader 5-nya ya. Seperti itu juga. Jadi kita memang wajib mengetahui sifat dan arah candle ya, sifat dan arah candle untuk bertrading. Jadi kalau belum memahami hal ini, alangkah baiknya teman-teman jangan trading gitu ya. Jadi daripada loss, duitnya sayang, ya mending kita
kita makan uangnya gitu. Maksudnya dibelikan teman-teman, bukan uangnya mentah-mentah kita makan. Oke, hanya bercanda teman-teman, yang penting kita happy gitu ya. Oke, jadi bagi abang-abang yang sedang dalam masa belajar trading ini, langkah baiknya mahir dulu baru terjun ya. Jangan sampai terjun dan merasa sudah mahir lalu terjun mengalami loss. Ya untuk apa gitu? Karena tujuan kita trading adalah untuk mencari profit. Jadi langkah baiknya kita sabar dalam proses belajar. Nanti kalau sudah mahir teman-teman bisa tinggal langsung masuk ke realnya gitu. Jadi jangan buru-buru untuk masuk ke realnya. Walaupun teman-teman melihat di luaran sana yang sudah profit, melihat video ini atau melihat video-video lain di luaran sana yang sudah mendapatkan profit, ya jangan sampai tergiur dengan profitnya gitu. Teman-teman juga harus meriset ataupun memikirkan bagaimana mereka dulu saat belajarnya teman-teman gitu. Jangan sampai hanya melihat hasil gitu ya. Jangan hanya melihat hasil sekarang yang memang prosesnya tidak mereka ceritakan gitu. Nah mungkin mereka prosesnya belajarnya lebih lama mungkin kan gitu dia. Jadi tidak ada yang tahu seperti itu. Makanya kalaupun teman-teman sedang belajar sekarang, silakan bersabar untuk lebih mahir seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah posisi profit, kita closekan aja. Oke, namun sebenarnya pun kita tidak untuk mencari profitnya, tapi kita tidak mungkin juga untuk closekan di area yang masih merah ya. Oke, kita closekan juga di MetaTrader 5-nya. Oke, di MetaTrader 5-nya juga kita closekan aja, tutup posisi. Oke, kita tutup aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga dapat gambaran terkait perbedaan MetaTrader 4 dan 5. Dan kesimpulannya di sini hanya beda tampilan. Namun jika teman-teman mempunyai perbedaan yang mendalam terkait MT4 dan MT5, silakan di kolom komentar kita sharing. Dan terkait tampilan, teman-teman bisa pilih tampilan yang mana yang teman-teman nyaman lah gitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung dan support channel ini. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore.